Oke guys, hari ini kita melanjutkan lagi The Business School untuk mereka yang suka menolong orang guys. Jadi ada lebih dari satu cara untuk menjadi kaya. Nah, di sini gue lanjutin di partnya yang ketiga. Eh, Oke, bentar guys. Jadi gue lanjutin partnya yang ketiga tentang, sebentar ya. Jadi sistem pemasaran jaringan, sistem yang sering disebut sebagai waralaba pribadi adalah yang sangat demokratis untuk menciptakan kekayaan guys. Jadi kita sudah sampai tadi sudah menjelaskan cara untuk menjadi kaya dan kekayaan untuk semua orang. Jadi kesimpulannya adalah eh, kesimpulannya oke. Okay. Jadi kesimpulannya adalah yang gue pengen kasih tahu lu semua. Ini baru-baru ini gue mendengarkan rekaman suara seorang investor yang sangat terkenal dan sangat kaya sedang menyampaikan pidato untuk sekolah bisnis ternama, guys. Dan gue tidak menyebutkan namanya karena bukan itu fokusnya. Dan secara pribadi dia bilang saya tidak tertarik mengajari orang berinvestasi. Saya tidak tertarik mengajarkan orang berinvestasi. Saya tidak tertarik membantu mendorong kehidupan orang lain. Yang saya inginkan hanyalah menghabiskan waktu bersama orang-orang cerdas seperti Anda. Jadi kebanyakan di orang-orang kaya itu tidak tertarik mengajarkan orang lain, guys. Karena ngapain capek-capek ngajarin. Lalu yang kedua adalah uh, meskipun secara pribadi tidak sependapat dengan investor, tetap gua memuji kejujurannya sebagai orang yang bertumbuh dewasa. Oke, baik. Oke. Jadi sebagai seorang yang bertumbuh dewasa, gua sering mendengar komentar semacam itu. Tapi dulu hal itu diucapkan secara diam-diam dan rahasia di muka publik. Jadi teman-teman zaman dulu melakukan hal yang seperti itu, mengejar biasanya mereka berfokus kepada populer, membantu itu kepada populer, terus juga mereka hanya melakukan demi mengejar pencitraan aja. Dalam pertemuan pribadi, gue sering mendengarkan pendapat mereka yang sebenarnya. Jadi pendapat yang senada dengan ucapan investor terkenal yang berpidato di hadapan sekolah bisnis ternama itu. Jadi tentu aja tidak semua orang kaya memiliki sikap semacam itu, guys. Bagaimanapun, gua terus dibuat tercengang melihat betapa banyaknya orang-orang kaya dan sukses yang bisa meraih kekayaan serta kesuksesan karena mereka serakah dan tidak tertarik membantu orang-orang yang kurang beruntung. Sering sekali lagi saya mengatakan, tidak semua orang kaya memiliki sikap itu. Jadi, tapi kalau dilihat dari pengalaman gua, persentasenya cukup signifikan. Nah, alasan utama gua untuk mendukung industri pemasaran jaringan adalah sistem mereka lebih adil, guys, daripada sistem pengaruh kekayaan yang ada sebelumnya. Seperti contohnya Henry Ford, nah, ya kan? Henry Ford ini salah satu pebisnis terhebat di dunia yang menjadi kaya karena memenuhi. Nah, coba ya kita lihat Henry Ford ya. Nah, jadi ini guys, Henry Ford ini salah satu pebisnis terhebat di dunia yang kaya dengan memenuhi pernyataan misi perusahaannya. Ford Motor Company, pernyataan misi Ford adalah mendemokrasikan mobil, mendemokratisasi mobil. Alasannya ternyata misi itu sangat revisional adalah pada setiap pergantian abad, mobil hanya bisa dimiliki orang kaya. Henry Ford memiliki gagasan membuat mobil dengan harga terjangkau untuk semua orang. Itulah maka dari
demokratisasi mobil. Menariknya, Henry Ford sempat menjadi karyawan Thomas Edison dan pada waktu luang mendesain mobil pertamanya. Pada tahun 1903, Ford Motor Company lahir. Jadi company lahir itu sekitar 1903, guys. Nah, dengan memangkas biaya produksi dan mengadaptasi lini perakitan untuk memproduksi secara massal mobil-mobil murah yang terstandarisasi, Ford pun menjadi produsen mobil terbesar di dunia. Jadi tidak hanya membuat Ford juga tidak hanya membuat mobil-mobil buatannya lebih terjangkau, dia juga membayar gaji tertinggi di industri mobil. Jadi gajinya karyawan-karyawan itu tuh yang paling tinggi, guys. Nah, di sini di samping penawaran rencana pembagian keuntungan pada karyawan, mendistribusikan 30 juta dolar per tahun pada para pekerja. Dan 30 juta dolar per tahun jauh lebih berharga daripada 1900-an dibandingkan sekarang, guys. Jadi dia benar-benar selain yang pertama dia memberikan gaji tertinggi untuk karyawannya, dia juga berpikir gimana caranya semua orang bisa mendapatkan mobil, guys, dengan harga terjangkau. Nah, dengan kata lain, Henry Ford adalah sosok yang menjadi kaya karena dia tidak hanya peduli pada konsumen, tetapi juga pekerjanya. Nah, dia adalah pria yang murah hati, bukan pria yang tamak. Henry Ford juga mendapat banyak kritikan dan serangan personal dari anggota masyarakat yang mengaku sebagai intelektual. Henry Ford tidak berpendidikan tinggi dan sama seperti Thomas Edison, sering diejek karena tidak menamatkan pendidikan formal. Nah, salah satu kisah favorit gua nih tentang Henry Ford adalah ketika dia diminta mengerjakan sebuah tes oleh para akademis yang mengaku dirinya mereka pintar. Pada hari tes itu, sekelompok orang pintar datang untuk memberinya tes ya kan. Mereka ingin membuktikan bahwa Henry Ford adalah orang bodoh. Nah, jadi dari sini ini penemu mobil pertama, guys, Ford. Ada Ford 1, Ford 2, ya kan. Jadi tes dimulai dengan salah seorang akademis mengajukan pertanyaan seperti ini. Berapa kekuatan daya renggang dari besi gulung yang Anda gunakan? Ford karena tidak mengetahui jawaban di atas pertanyaan itu, mengangkat salah satu gagang teleponnya di meja dan memanggil Wakil Presiden Ford yang tahu jawabannya. Sang Wakil Presiden datang dan Ford pun mengulangi pertanyaan tadi. Sang Wakil Presiden memberikan jawaban yang dia inginkan. Pertanyaannya tadi, Sang Wakil Presiden memberikan jawaban yang diinginkan para panelis. Kemudian salah satu akademis pintar memberikan pertanyaan lain dan lagi-lagi Ford tidak bisa menjawab. Menelepon salah satu staf yang tahu jawabannya. Proses ini terus berlanjut sampai akhirnya salah satu orang pintar itu berseru. Lihat kan, membuktikan bahwa Anda bodoh, Anda tidak tahu satupun jawaban dari pertanyaan yang kami tanyakan. Jadi Ford ini memang disengaja dibuatannya, padahal dia sudah sukses, dia mencari kelemahannya dengan cara bertanya. Dia bertanya tentang Ford ini kan nggak bisa tahu tentang secara di lapangan, sistem di lapangan. Dia hanya bisa mempromokan dan menjual produknya dia dan punya ide untuk membangun bisnisnya. Nah, tapi yang paling penting bukan itu, guys. Jadi dia sengaja dicobai, tapi apa yang dia lakukan, dia menelepon orang. Oke, kita lanjutin. Jadi konon Henry Ford menjawab, saya tidak tahu jawabannya karena saya tidak perlu memenuhi otak saya dengan jawaban-jawaban yang Anda cari. Saya memperkerjakan anak-anak muda dari sekolah-sekolah Anda yang hafal luar kepala jawaban dari pertanyaan Anda tadi. Tugas saya bukanlah menghafal informasi yang Anda anggap informasi cerdas. Tugas saya adalah mengosongkan otak saya dari fakta-fakta kecil dan tidak penting seperti itu agar saya bisa berpikir. Setelah itu dia meminta para akademis pintar itu meninggalkan ruangannya.
Selama bertahun-tahun, gua mengingat perkataan yang menurut yang paling penting dari Ford adalah berpikir adalah tugas tersulit. Itu sebabnya begitu sedikit orang yang melakukannya. Jadi untuk lo para pengusaha khususnya pemula itu berfokuslah pada hal-hal yang penting guys. Jadi hanya fokus pada hal yang penting. Nggak perlu lo pinter banget dalam hal apa namanya tentang produk apapun. Yang paling penting itu gimana caranya untuk menjual produk lo diterima masyarakat. Kalau bisa semua masyarakat, misalnya harganya mahal, gimana caranya supaya murah. Terus gimana juga karyawan lu tuh hidupnya dengan enak karena kasih mereka tidak terlalu serakah. Itu yang harus sebagai lu pengusaha eh, apa namanya murah hati dan tidak serakah. Itu yang membuat lu banyak rezekinya guys. Nah, gue lanjutin lagi. Berpikir adalah tugas tersulit. Kalau menurut gue sih, itu sebabnya begitu sedikit orang melakukannya karena hanya beberapa orang yang mampu berpikir. Nah, kekayaan itu untuk semua orang, guys. Ya, benar ya. Oke. Jadi kekayaan itu untuk semua orang. Nah, menurut gua bentuk bisnis baru ini yakni bisnis pemasaran jaringan ada revolusi semata karena untuk pertama kalinya dalam sejarah semua orang bisa berbagi kekayaan yang selama ini hanya terbatas untuk segelintir orang yang beruntung. Nah, gue sadar dalam kontroversi kontroversi dari bisnis baru ini dan di dalamnya memang ada orang-orang yang tamak dan curang yang hanya ingin mendapatkan banyak uang dengan cepat. Namun jika lu memperhatikan bentuk bisnis baru ini adalah sistem berbagi kekayaan yang secara sosial sangat bertanggung jawab. Dilihat dari polanya, itu bisnis yang sempurna bagi orang-orang yang senang membantu orang lain. Dengan kata lain, satu-satunya cara bisnis pemasangan jaringan bisa berhasil adalah membantu orang lain ikut menjadi kaya bersama. Bagi saya itu cara yang revolusional sama revolusionernya dengan Thomas Edison dan Henry Ford kala mereka hidup. Nah, sebelum menutup bab ini, gue tahu kebanyakan orang itu murah hati. Gue juga tidak mengecam ketamakan karena sedikit tamak mementingkan diri sendiri adalah sikap yang sehat. Nah, ketika ketamakan dan mencari keuntungan diri sendiri menjadi berlebihan, banyak orang memprotes atau menentang dengan jijik. Karena kebanyakan orang murah hati dan ingin membantu sesama manusia, bentuk baru dari sistem bisnis pemasaran ini memberi lebih banyak orang kekuatan, sistem bisnis pemasaran ini memberi banyak orang kekuatan untuk membantu lebih banyak orang. Meskipun tidak semua orang cocok dengan bisnis ini ya guys. Nah, jika benar-benar ingin membantu sebanyak mungkin orang mencapai target dan mimpi keuangan mereka, bisnis pemasaran jaringan layak untuk lu pertimbangkan. Jadi eh, jadi kalau menurut gua punya produk juga selama ini Miliarder Boy ini kan punya produk yang namanya Miliarder Club di mana di situ tuh tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin berbisnis khususnya untuk pemula. Nah, di situ juga gue menyediakan produk di mana banyak produk. Contohnya yang pertama produk jual beli rumah murah. Yang kedua, misalnya lu butuh dana, kita bisa siapkan. Butuh dana masuk ke kapital bisnis seperti startup-startupnya itu startup pada umumnya di venture guys. Jadi venture kayak modal venture. Nah, di situ penjelasannya lebih lengkapnya, lebih dalamnya di situ. Terus juga lu sebagai sebagai broker, lu juga bisa jualin asetnya apa? Properti gratis mobil, dapat mobil, guys. Jadi kalau misalnya dihitung dari komisi agent, biasanya tuh agent tuh komisinya kan sekitar 1 sampai 3%. Itu kepotong biaya eh, potong biaya agentnya kan 50-50 ya lu cuma dapat 15 juta paling kalau 1 M closing, tapi ketika lu closing di tempat kita di perusahaan kita itu 1 M lu bisa dapat mobil yang senilai mungkin 100 sampai 200 juta guys. Jadi benar-benar luar biasa dan amazing. Itu yang gue pengen sampaikan ke lu guys. Nah, dari banyak produk ini dari kita juga punya kegiatan sosial bagi-bagi makanan gratis dan lain-lainnya. Lu bisa lihat di video gue sebelum-sebelumnya guys. Namun pada kesimpulannya adalah
Saat ini ada banyak seseorang yang bisa menjadi kaya. Cara terbaik adalah dengan menemukan cara yang paling cocok untuk kamu. Jika kamu senang membantu orang lain, gua percaya bentuk sistem baru ini, pemasaran jaringan, adalah cara cepat. Itu sebabnya gua membuat program ini, The Business School, untuk mereka yang suka membantu orang lain. Jika lo tidak terlalu berminat membantu orang lain, masih ada setidaknya 10 cara lain untuk menjadi kaya. Jadi sebelumnya gue jelasin 11 cara untuk menjadi kaya. Di situ lo bisa kepoin, guys. Nah, di dalam bab-bab berikutnya, gue mendiskusikan nilai pokok yang gue temukan di mayoritas perusahaan-perusahaan pemasaran jaringan. Menurut gue, nilai-nilai pokok itu adalah pertimbangan paling penting untuk menentukan apakah lo akan bergabung dalam industri pemasaran jaringan atau tidak. Banyak mentor gue mengajari gue, dan nilai pokok itu jauh lebih penting ketimbang uang. Nah, dia juga sering berkata, kalau lu bisa menjadi kaya dengan hidup pelit dan serakah, kamu juga bisa menjadi metode apa? Kamu bisa menjadi kaya dengan hidup layak dan bermurah hati. Metode yang lu pilih akan menjadi metode yang paling mendekati nilai pokok yang ada jauh di dalam dirimu.